Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran TIK. Pada hari ini kita akan membahas mengenai melanjutkan materi minggu lalu, yaitu mengenai web. Jadi hari ini saya akan jelaskan sedikit mengenai elemen-elemen dalam web, kemudian juga kriteria dari web, dan kita akan praktek mengenai membuat Google Site. Jadi kita langsung saja kita pada materi dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen dari sebuah situs atau web. Jadi web itu seperti yang kita tahu itu adalah sebuah halaman yang berisikan informasi yang kita akses melalui internet. Jadi web itu memiliki beberapa kriteria atau komponennya, sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah web atau situs yang baik. Kita lanjut, yang pertama yaitu ada usability. Jadi menurut Jacob Nielsen, usability itu melibatkan pertanyaan, dapatkah user menemukan cara untuk menggunakan situs web tersebut dengan efektif? Atau usability adalah sebagai suatu bentuk pengalaman bagi pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi atau situs web, sampai pengguna dapat mengoperasikan dengan mudah dan cepat dari web tersebut. Nah, jadi usability ini yang pertama adalah bagaimana web tersebut dapat digunakan tentunya, kemudian dapat memberikan informasi, kemudian pengguna atau user itu dapat lakukan atau memahami bagaimana alur kerja dari web tersebut, menu-menunya dan segala macam. Kemudian kita lanjut, yaitu yang kedua ada navigation. Jadi navigation atau navigasi itu dapat ditampilkan dalam berbagai media, yaitu teks, image, ataupun animasi. Navigasi dan image dapat menawarkan banyak sekali variasi, misalkan dengan icon, kemudian image dengan huruf juga bisa, dan berbagai macam karakter atau font. Jadi navigation ini berhubungan dengan menu. Jadi letak menu, tata letak menu, kemudian juga nanti kemana menu itu akan dibawa, seperti itu. Jadi navigasi ini menyangkut tata letak dan juga tombol-tombol menu. Kemudian kita lanjut, ada selanjutnya yaitu tentu sebuah website atau sebuah situs itu harus memiliki sebuah konten, sehingga dapat dikatakan sebuah situs yang baik. Kemudian konten yang baik akan menarik, relevan, dan pantas untuk target audiens web tersebut. Gaya penulisan bahasa yang digunakan harus sesuai dengan web dan target audiens. Hindari kesalahan dalam penulisan, termasuk kata bahasa dan tanda baca di tiap halaman, header, ataupun judul. Jadi konten atau isi tentu sangat penting, jadi harus disesuaikan dengan target audiens kita. Kalau misalnya target audiens kita itu adalah pelanggan atau misalnya formal, jadi gunakan bahasa yang formal dan yang baik. Jika konten atau isi dari web kita itu nanti untuk pribadi atau misalnya sebuah blog, itu bisa menggunakan bahasa yang lebih bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan, seperti itu. Kemudian juga perhatikan tanda baca di setiap halaman ataupun header. Kemudian cara membuat konten yang baik yaitu adalah pertama, sudah saya jelaskan, kenali audiensnya, kemudian sesuaikan penulisan atau gaya bahasa dengan target audiensnya. Kemudian yang kedua, jaga konten agar tetap up to date.
ini akan meningkatkan kembali daya lekat situs web yang membuat user untuk kembali lagi. Nah, jadi isi atau konten tersebut harus diupdate secara berkala karena informasi itu akan terus berubah atau mengalami perbaruan juga. Jadi harus update. Kemudian yang ketiga itu dahulukan kualitas di atas kuantitas. Jadi usahakan membuat sebuah konten yang berkualitas. Jangan mengejar konten atau isi yang banyak dulu, tapi utamakan kualitas dari konten yang kita buat. Misalnya dari segi penulisan, kemudian dari segi informasinya juga apakah up to date, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada interactivity. Jadi sebuah situs web yang baik itu harus memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan situs web. Kita sebagai pemilik atau pembuat atau dengan pengunjung lain dengan komputernya. Interaktivitas adalah apa yang melibatkan pengguna situs web sebagai user experience dengan situs web itu sendiri. Jadi harus ada interaksinya juga. Seperti yang saya bilang tadi, tombol-tombolnya bisa diklik, kemudian bisa berfungsi dengan baik, kemudian juga sesuai, misalnya kita mengklik tombol home, nanti kembali ke tombol home, seperti itu. Kemudian juga bisa berinteraksi dengan pemilik web, bisa memberikan pesan atau segala macam. Itu yang dimaksud dengan interactivity. Nah, kemudian ini akan saya tampilkan sedikit atau contoh layout sebuah web. Jadi biasanya web itu dia akan memiliki sebuah yang namanya header. Kemudian biasanya ada menu di bawahnya. Ataupun kadang-kadang bisa kebalik. Kadang ada yang menunya di atas, headernya di bawah. Tapi ini biasanya menjadi satu kesatuan. Kemudian juga di sini biasanya ada sidebar. Di sini tuh biasanya page-nya berada, misalnya di sini home, kemudian ada page lain yang menjelaskan konten isi tertentu. Kemudian di sini itu tentu saja ada kontennya atau isinya. Kemudian di bawah itu ada footer. Footer itu biasanya berisi informasi mengenai kontak. Jadi kontak, kemudian alamat, kemudian biasanya jam operasional juga, seperti itu. Itu biasanya layoutnya seperti ini biasanya. Nah, tapi sekarang karena kemajuan teknologi juga, jadi kadang ada yang sidebarnya itu dia bisa kayak terhide atau tersembunyi. Jadi ketika diklik baru dia muncul, jadi lebih fokus pada kontennya, seperti itu. Kemudian itu saja beberapa yang saya ingin jelaskan mengenai kriteria atau komponen dari sebuah situs. Jadi yang pertama itu ada kegunaannya, apakah berguna, apakah berfungsi dengan baik situs tersebut. Kemudian ada navigasinya haruslah terstruktur, kemudian harus rapi, juga menarik juga. Kemudian kontennya harus up to date, harus relevan dan menarik. Kemudian juga harus ada interactivity dalam situs tersebut. Itu saja dia kriterianya. Kemudian kita akan kita akan latihan membuat sebuah situs dengan Google Site. Nah, jadi Google Site ini seperti blogger ya, seperti blogger atau WordPress. Jadi kita bisa membuat sebuah situs dengan istilahnya dengan mudah, seperti itu. Kita akan coba langsung. Jadi ini pertama, jika
jika kalian mau mencari Google Site. Nah, saya ulang dulu, jika ingin mencari Google Site, nanti kalian bisa klik di titik 9 ini, kemudian nanti cari Google Site. Jika tidak ada, bisa di sini diketik saja langsung Google Site, akan muncul. Nanti cari yang paling atas. Nah, kalian akan dibawa ke beranda atau halaman awal dari Google Site. Nah, pastikan kalian memakai akun dari sekolah. Di sini sudah akun sekolahnya Sir. Nah, jadi ini beberapa sudah pernah buat, ada beberapa site. Nah, kita akan mencoba membuat ulang atau membuat site yang baru. Jadi kita akan pilih new atau blank ini. Tapi beberapa di sini juga ada template ya. Jadi kalian bisa lihat di sini sudah ada template. Jadi kalau misalnya untuk education seperti ini, nanti untuk klub, untuk tugas portofolio kalian juga ada. Kemudian juga ada untuk personal. Jadi untuk misalnya kalian mau menulis blog atau segala macam, nah, itu bisa. Kemudian juga ada banyak, ada beberapa template di sini yang bisa kalian gunakan. Untuk bisnis juga ada ya. Di sini ada untuk bisnis, itu juga ada seperti itu. Tapi untuk sekarang kita akan mencoba membuat yang dari blank dulu, untuk membuat dari baru. Jadi kita tinggal klik blank ini, tunggu sebentar. Nah, nanti kalian akan dibawa ke halaman seperti ini. Di sini itu nanti akan muncul ini akan nanti menjadi beranda kalian atau homepage-nya. Nanti kalian tinggal berikan nama situsnya, kemudian di sini juga kalian berikan judul dari halamannya. Kalau misalnya beranda itu kan biasanya selamat datang atau boleh nanti judul apa. Nah, sekarang kita akan berikan judul dulu site kita. Nah, ketika kalian ingin membuat sebuah website, pastikan kalian sudah memiliki ide apa yang akan kalian bahas dalam website tersebut, terutama jika websitenya adalah website pribadi atau personal seperti blog. Jadi pastikan kalian sudah memiliki ide atau konten apa yang akan kalian bahas. Berbeda jika kalian membuat sebuah website untuk komersil atau untuk perusahaan. Jadi itu jelas, biasanya kan sudah ada apa yang akan dijelaskan, data-data dari perusahaan, atau misalnya sebuah e-commerce, jadi daftar barangnya apa saja yang nanti akan ditampilkan di web. Tapi untuk website pribadi, jadi kalian harus sudah memiliki ide apa yang akan kalian tampilkan di website tersebut. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah website yang membahas mengenai kuliner khususnya di Indonesia. Jadi akan beri nama kuliner Indonesia. Kemudian juga ini judul halamannya akan ganti menjadi surga kuliner. Nah, ini sudah kalian buat judulnya, kemudian juga nama site-nya, nama web, nama situsnya, kemudian juga sudah kalian berikan judul halamannya. Nah, ini adalah tampilan defaultnya, jadi tampilan awalnya. Di sini juga terdapat beberapa tema yang bisa kalian pilih untuk gambarnya atau untuk pilihan warnanya.
Nah, seperti ini misalnya, bisa kalian pilih yang mana yang kira-kira sesuai dengan keinginan kalian. Nah, saya akan pakai yang ini karena ada petanya, jadi sesuai dengan temanya yaitu kuliner Indonesia. Jadi saya akan pilih yang ini saja. Nah, kemudian kita balik ke insert. Kemudian, nah setelah membuat seperti ini, kita akan lanjutkan membuat footernya. Di sini karena ada tulisan add footer, di sini bisa di add. Seperti yang saya jelaskan tadi, footer itu biasanya berisikan informasi mengenai kontak, kemudian juga bisa alamat, kemudian juga bisa jam kerja dan segala macam. Jadi kita akan berikan di sini. Saya akan berikan kontak us. Jadi kita blok dulu, kita ubah fontnya agar lebih besar. Kemudian juga fontnya bisa kalian ubah sesuai yang kalian inginkan. Saya akan pakai saya kira ini saja sudah bagus ya. Apa kita pakai ini? Nah, kita akan ganti jadi consent. Kemudian ini bisa kalian bawa ke tengah. Itu di footer ini juga kalian bisa memberikan image atau gambar. Di sini kan masih putih, jadi bisa kalian berikan image. Di sini tinggal diklik aja. Di sini image, kemudian upload jika kalian sudah memiliki gambarnya. Nanti tinggal bisa dipilih saja. Tapi misalnya kalian mau pakai yang sudah ada dari default dari Google Site ya, tinggal pilih select image. Nanti di galeri ini ada beberapa gambar yang bisa kalian pakai. Serahkan pakai yang abstrak, yang ini. Jadi seperti itu dia munculnya. Nah, jadi di sini sudah ada. Jadi di sini sudah ada headernya. Kemudian juga di sini nanti tempat kontennya. Kemudian juga ini nanti footernya. Jadi sudah ada. Nah, jika kalian ingin melihat bagaimana tampilan website kalian tinggal klik di sini ada preview. Nanti kalian akan dibawa. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ada kuliner Indonesia, kemudian ada surga kuliner. Di sini ada kontak us-nya. Nah, di sini juga bisa menyesuaikan tampilannya untuk di tablet bagaimana seperti ini, kemudian untuk di HP seperti itu dia tampilannya. Nah, jika sudah melihat, sudah preview, sudah melihat, nanti kita ingin kembali mengedit, tinggal di exit preview. Nah, kita kembali mau edit. Jadi di sini kita akan coba tambahkan di kontak us-nya ini kita tambahkan gambar. Oh ya, di sini jika kalian ingin menambahkan sesuatu itu tuh ada di sini. Jadi kalau misalnya menambahkan teks bisa cari di sini text box. Misalnya kita contoh, saya mau tambahkan text box. Nah, dia akan menambah text box di sini. Kemudian jika ingin menambah gambar, tinggal diklik di image. Sama juga tadi kalau misalnya kalian gambarnya ada di komputer atau di laptop, nanti tinggal di-upload. Kalau misalnya mau pakai gambar default, nanti tinggal di-select aja. Kemudian nanti bisa ini untuk link juga. Di sini ada ambil dari Google Drive juga. Nanti bisa di-share yang mana yang kalian mau tampilkan seperti itu. Kemudian di bawah ini juga ada beberapa menu
insert lainnya seperti misalkan teks yang menghilang. Saya akan coba tunjukkan. Nah, itu keluarnya akan seperti ini. Itu collapsible text ya, jadi kayak menu drop down, jadi diklik dia muncul seperti itu. Kemudian di sini juga ada table of content, jadi bisa memberikan atau mengurutkan page-page atau halaman-halaman kalian, jadi bisa disusun. Kemudian di sini ada kayak album, jadi kalian bisa select image-nya, kemudian nanti akan muncul dia kayak album. Kemudian di sini ada button atau tombol. Kemudian juga nanti bisa insert video dari YouTube, kemudian insert map juga, kemudian insert doc, slide, sheet, form, dan chart. Kita akan coba untuk insert gambar ya, gambar Facebook dan Instagram. Kemudian di sini juga ada layout, jadi mempermudah kalian untuk memasukkan gambar dan teks. Bisa dipilih di sini layoutnya. Saya akan coba tambahkan layout di sini. Nah, kemudian kita sesuaikan dulu backgroundnya supaya bagus. Kita select. Nah, sudah sesuai. Kita tinggal masukkan gambarnya, kita tinggal pilih upload. Kemudian sini sudah ada logo dari Facebook. Kita akan coba upload satu. Nah, udah ke Facebook. Kemudian kita akan sebelahnya upload untuk Instagram. Nah, sudah. Jadi seperti ini. Bisa tinggal kalian isikan keterangan, misalnya Facebook dan Instagram. Jadi di sini bisa kalian masukkan misalnya Facebooknya siapa, misalkan seperti itu. Nah, nanti ini akan bisa kalian linkkan. Nanti bisa di-insert link, nanti linknya kemana? Nanti bisa langsung kalian kaitkan atau linkkan dengan akun media sosial kalian, seperti itu. Seperti itu misalkan. Kita isi dulu. Seperti itu. Nah, nanti contohnya seperti ini dia. Nanti untuk mengaitkan dengan link nanti kita pelajari yang selanjutnya. Hari ini kita akan fokus pada membuat homepage saja dulu. Nah, jika sudah, kalian bisa cek, kalian bisa preview dia. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini karena belum ada kontennya ya, jadi makanya dia nggak kelihatan. Coba kita lihat seperti ini. Kemudian sekarang kita akan membuat sebuah konten. Jadi untuk isinya. Jadi di sini kita bisa insert dia. Kalian bisa pilih layout di sini untuk memudahkan. Misalnya kalian mau pakai gambar, kemudian nanti isi teks, atau kalian mau pilih yang 3 gambar juga boleh, atau kalian mau pilih yang seperti ini. Saya akan pilih yang seperti ini.
itu kita kecilkan sedikit. Sama, kita pilih gambar. Di sini Sir sudah menyiapkan beberapa gambar juga. Jadi kalian juga bisa siapkan dulu gambarnya ataupun ide-ide yang mau kalian tampilkan, seperti itu. Misalnya ini, nah seperti itu. Ini bisa kalian perbesar sesuai keinginan kalian. Nah, di sini bisa kalian isi keterangan. Bisa kalian buat seperti itu. Yang biasa kita editing supaya tampilannya bagus. Nah, di tampilannya seperti ini. Kemudian bisa kita tambahkan juga lagi, misalkan kita mau tambahkan image carousel atau album. Jadi kita bisa buat image-nya. Kita pilih foto yang mau kita gunakan, kita pilih semuanya, kemudian kita open. Nah, itu tinggal kita insert. Kan jadinya seperti ini. Ini juga bisa kita perbesar, kemudian juga bisa kita pindahkan sesuai dengan kemauan kita, seperti itu. Kemudian jika sudah kalian membuat kontennya, ini nanti kalian bisa review lagi jadinya seperti apa dia. Nah, ini dia sudah ada Indonesia Surga Kuliner, ada. Image-nya belum muncul. Kita coba review lagi. Nah, sekarang sudah muncul ya. Ini albumnya, bisa di next gambarnya seperti itu. Nah, ini adalah nanti tampilan di HP. Kalau tampilan di komputer nanti akan seperti ini. Seperti itu dia. Nah, itu dia untuk pelajaran kali ini. Kita hari ini hanya sampai membuat homepage atau halaman beranda, halaman awal. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Itu masih ada untuk membuat menu di sini, menunya, kemudian juga nanti ada mengaitkan dengan link dan segala macam. Nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Yang ingin saya tekankan di sini, jika kalian membuat situs atau web, nanti pastikan idenya apa, kemudian juga persiapkan
bahan-bahannya, seperti misalnya gambar-gambar yang ingin kalian masukkan ke dalam webnya, dan pastikan gambarnya itu tidak berlisensi ya, soalnya banyak gambar di internet yang memiliki lisensi, jadi pastikan yang free. Atau misalnya kalian punya gambar sendiri, nah itu bisa dimasukkan ke webnya supaya gampang. Seperti itu yang ingin saya tekankan. Kemudian nanti ini kira-kira yakin kalian bisa. Misalnya di sini udah ada menunya semua. Ini juga gambar headernya bisa dirubah. Sama kalau misalnya mau upload, kalian tinggal upload. Kemudian kalau mau pakai yang tersedia di Google Site juga ada, sudah tinggal dipilih. Kemudian itu saja. Kemudian nanti kalau mau review, nanti klik ini, dia akan review. Nah, ini dia hasilnya seperti itu. Baik, itu saja untuk pelajaran hari ini. Semoga bisa diikuti. Nanti mungkin akan ada tugas membuat website juga atau situs juga, nanti mohon dipelajari, dan semoga kalian bisa mengikutinya. Sekian pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Kemudian tetap jaga kesehatan kalian karena masih masa pandemi. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya.